Sosialisme, komunisme, marxisme jelas bertentangan dengan Islam. Sosialisme, komunisme, marxisme bertumpu pada materialisme. Materialisme adalah paham yang memandang kehidupan manusia dan alam semesta merupakan materi yang mengalami evolusi internal. Materi ini tidak diciptakan, ia ada dengan sendirinya. Karena itu, tidak ada pencipta Tuhan dan yang dicipta makhluk. Dengan demikian, dasar ideologi ini hakikatnya adalah ateisme. Feuerbach, salah satu tokoh ateisme sekaligus sosialisme komunisme, dengan lancang menyatakan bukan Tuhan yang menciptakan manusia, melainkan manusialah yang menciptakan Tuhan. Tuhan hanyalah imajinasi dan angan-angan manusia. Namun, sosialisme komunisme bukan satu-satunya ancaman terhadap kaum muslim. Masih ada sekularisme kapitalisme. Faktanya, pada hari ini justru hampir seluruh negeri muslim di dunia, termasuk negeri ini, menerapkan ideologi dan sistem sekularisme kapitalisme. Padahal sekularisme kapitalisme juga bertentangan dengan ajaran Islam. Sayangnya, hal ini tidak banyak disadari oleh kaum muslim. Bahaya laten komunisme semestinya tidak membuat umat terlena akan bahaya nyata kapitalisme yang telah terbukti merusak. Tidak ada jalan keselamatan dan kesejahteraan serta mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia agar hanya memilih Islam sebagai sistem kehidupan yang sempurna menata dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian." Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Mereka tidak memerlukan lagi agama yang lain. Karena itu, umat tidak memerlukan sistem kehidupan selain Islam. Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna. Islam mengatur urusan dunia dan akhirat. Syariahnya mengatur urusan taharah, bersuci, hingga siasah, politik, dan imarah atau imamah, yaitu pemerintahan. Syariah Islam juga memberikan perlindungan pada kehidupan manusia secara utuh. Syariah Islam melindungi akidah, akal, darah dan jiwa, kelahiran dan keturunan, harta, kehormatan, keamanan dan negara. Perlindungan ini diberikan pula kepada warga non-muslim, yaitu ahlu zimmah. Syariah Islam juga mengatur sebab kepemilikan, harta dan jenis-jenis kepemilikan, barang tambang, air dan energi yang menjadi hajat hidup publik haram diprivatisasi. Semua itu milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan mereka. Sebaliknya, negara juga haram merampas kepemilikan individu meski dengan alasan kepentingan bersama, melainkan harus dengan penggantian yang setimpal. Sistem pemerintahan Islam juga amat jelas dan memiliki contoh terbaik, yaitu Rasulullah SAW yang pernah memimpin daulah Islam di Madinah dan Khulafaur Rasyidin yang memimpin kekhilafahan Islam setelah beliau wafat. Nabi SAW bersabda, "Wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Berpegang teguhlah kalian padanya dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian." Salah satu sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang utama tentu saja sistem pemerintahan Islam. Setelah era daulah Islam, pimpinan Rasulullah SAW berakhir. Khilafah satu-satunya sistem pemerintahan yang ditetapkan oleh syariah Islam. Inilah yang dipraktekkan Khulafaur Rasyidin, bukan yang lain. Para ulama Ahlus Sunnah telah menyepakati kewajiban kaum muslim menegakkan khilafah ini. Al-Alama Abu Zakaria An-Nawawi dari kalangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan para imam mazhab telah bersepakat bahwa kaum muslim wajib mengangkat seorang khalifah. Karena itu, kekhilafan bukanlah isme atau ajaran buatan manusia, melainkan ketetapan syariah. Karena itu pula menyebut kekhilafaan dengan khilafaisme, apalagi disamakan dengan komunisme, kapitalisme dan liberalisme adalah pelecehan terhadap syariah Islam.